Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Hari ini adalah tanggal 1 Agustus 2024. Hari Kamis malam Jumat. Kita akan mengadakan pengajian rutin Masjid Salim Nur Afifah. Kali ini di rumahnya Bunda Lina Sari. Mudah-mudahan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Juriah SAGMM sangat bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita lanjutkan acara kita yang selanjutnya. Untuk selanjutnya kita buka saja kitab hadis arba'in yaitu kepada guru kita Ustazah Hajah Juriah Sarjana Agama MM, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu sekalian, mari kita buka taklim kita pada malam hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Bibarakatil Fatihah biridho'ilahil Fatihah. Kita kirimkan buat para orang tua kita, para guru-guru kita, para ulama, orang mukmin mukminat, muslimin muslimat yang telah berpulang ke rahmat Allah. Wabil khusus buat abdi almarhum, mama almarhum, summa ila ruhi khususan. Sampaikan masing-masing bisa hidup ayam di Jumat yang penuh berkah. Allah berikan jadikan tempat rotos dan dia berjaya. Allah tempatkan tempat terbaiknya. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak kita soleh soleha, hajat munajat kita dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari orang-orang yang tidak menyukai kita, diberikan banyak kebaikan berkah buat kita, buat keluarga kita, buat suami kita, buat anak-anak kita, buat kehidupan kita, buat lingkungan kita. Insya Allah yang sedang pada sakit Allah angkat penyakitnya, yang dalam kekurangan lokasi kecukupan yang punya hajat biar Allah kabulkan. Buat pengarang kita punya hadis arba'in, apa yang dikarenakan manfaat itu bagi kita semua insya Allah. Al-Fatihah dari Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Yang dihormati tuan rumah serta keluarga, ibu sekalian pimpinan taklim, serta pengurus dan jemaah majelis taklim, ibu yang dihormati, ibu yang dihormati dan ibu sekalian. Kita lanjutkan pelajaran kita hadis berapa sekarang? Kita lanjutkan pelajaran kita hadis yang ketiga ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdirrahmani. An Abi Abdirrahmani. An Abi Abdirrahmani. An Abi Abdirrahmani. Abdillahi. Abdillahi. Abdillahi ibni. Abdillahi ibni. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. radhiyallahu Qala
Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadana. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata. Jadi yang berkata siapa Ibu? Abdurrahman bin Umar bin Al-Khattab, dia menyampaikan dan berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dia mendengar Rasul itu bersabda. Apa katanya sabdanya Nabi? Islam dibangun di atas 5 perkara. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Umi percaya Ibu paham semuanya. Ibu ngerti semuanya. Cuman paham ngerti belum tentu dikerjain. Betul? Betul. Kalau paham ngerti pastilah. Siapa yang nggak tahu rukun Islam? Masa orang Islam nggak tahu rukun Islam? Yang terpenting itu adalah pengaplikasiannya, pengerjaannya, prakteknya itu yang susah. Maka Islam itu didirikan asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka katanya asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Enggak ada Tuhan kecuali Allah. Enggak nanya lagi sama dukun. Enggak pergi lagi sama orang pintar. Enggak percaya sama sesuatu. Kalau dulu mah biarin. Hamil bawa-bawa pakai peniti, pakai gunting, pakai sapu bawa-bawa biar selamat. Apa maksudnya? Diikutin aja orang dulu, kagak apa orang dulu. Tapi kan hijrah sekarang udah ngerti dari yang musyrik kepada tauhid, kan gitu. Bersyukur Ibu tersentuh dengan ilmu agama. Kan itu pengennya kita. Hari nikahin anak begitu lagi kalau pun nggak ketemu sama si jodoh nyapa orang jadi orang ketemu musyrik tak boleh. Gak usah dipercaya, kan Allah yang punya, rezekinya diatur, semua diatur. Kalau mau nikahnya Jumat sayur ayam, resepsinya hari Sabtu, kenapa? Biar banyak orang yang datang, keluarga datang, cakep. Tapi nggak percaya sama sesuatu yang lain. Pokoknya nanti nikahnya kamu tanggal 27 bulan 7 2027 lah, jauh banget. Nah, Umi bilang kepercayaan ibu yang kayak gini yang nggak boleh teruskan Ibu. Nggak boleh. Jadi Allah sudah mengatur itu dengan konsepnya bahwa semuanya hari itu baik milik Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah. Allah tempat kita minta, tempat kita berlindung, tempat kita memohon, berserah diri. Aman deh pokoknya ada Allah. Mau berapa aja ada Allah, aman insya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, ya ittiba kepada sunnahnya Nabi. Mana sih sunnahnya Nabi? Ya Senin Kemis, ya witir, ya ayamul bid, dikit-dikit. Yuk kita hijrah gitu. Katanya cinta sama Nabi. Orang yang cinta sama Nabi, sholawatnya nggak cukup sholawatannya saja. Ya ittiba dengan apa yang Nabi lakukan. Sedikit demi sedikit, kalau nggak bisa banyak dikit-dikit. Kan gitu.
Katanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Kan gitu. Wa iqamis shalah. Mendirikan sholat. Ingat, yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti adalah sholat kita. Kalau sholat kita benar, maka semuanya ke sana benar. Tapi kalau sholatnya dia nggak benar, kesananya juga tidak benar. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Idza salahat wa idza fasadat sa'irul jasad. Sholat yang ditanya sholat bukan apa-apa. Tapi kalau sholatnya benar, semuanya. Yuk mulai qabliyah zuhurnya 4. Yuk ba'diyah zuhurnya mau 4 atau mau 2. Yuk wudunya habis sholat, habis wudu selalu wudunya. Kecuali kalau udah terjegal deh. Udah wudu ada tamu, anu nggak usah sholat wudu karena udah ngomong udah semuanya. Tapi kalau habis wudu di situ pakai mukena langsung sholat wudu 2 rakaat. Biasakan. Jadi mukanya nanti bercahaya itu karena wudunya. Allahumma bayyid wajhi tabyatu wujuh wa taswadu wujuh. Mau dipermak bagaimanapun, mau ditempel pakai bedak apapun, tetap hancur. Tapi kalau seandainya wudu itu menjaga, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Tiap hari coba ini wudu terus, kan dijaga sama Allah. Allahumma bayyid wajhi tabyatu wujuh wa taswadu wujuh. Ya Allah, putihkan di mana keputihan para ahli ulama. Kalau tua itu kan niscayaan pasti tua, pasti. Tapi tua yang punya konsep itu dan dijaga dengan air wudhu itu lain. Mukanya nggak burak, buraknya apa sih? Butak kusam. Pokoknya nggak apa sih ya? Bahasanya apa? Yang nggak kusam, cerah. Glowing. Jadi glowingnya bukan dipermak dengan skincare, bukan. Itu aja cobain. Mau tidur wudu, mau tidur wudu dulu. Mandi juga biasakan. Mau pergi wudu dulu, insya Allah dijaga dalam wudu dijaga. Itu batin. Tabiyadu wujud, wa taswadu, wa iqamis shalah. Dirikan sholat. Kalau bisa sholat berdiri ya diri. Kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Nggak bisa duduk ya miring. Nggak bisa miring ya tiduran, berbaring. Pejamkan mata, syarat nggak bisa sholatin. Ya nggak ada lain lagi. Sholat. Banyakin ngerumpi sama temen aja, mas, jalan healing kuat. 15 menit, 20 menit kuat. Masa sih sholat nggak mau? Pembeliannya 4, zuhurnya 4, ba'diyahnya 4, wudhunya 2, 12, 14 lah. Masa 14 aja nggak nyambung sih? Jalan aja nyambung sih. Gitu. Kita sendiri loh, ngepus kita sendiri. Saya aja ngobrol sama teman saya mampu kok. Masa sih sholat untuk Allah enggak? Gitu. Jadi memang diri sendiri yang udah mulai untuk menguatkan. Gak kuat diri duduk. Kakinya sakit duduk. Gak kuat duduk tiduran. Kan udah gitu. Iqamis shalah. Kalau sekarang sholatnya bisa dijaga dengan banyak, udah tua enak gitu. Gak pikir, gak menyusahkan. Makin tua makin baik, makin tua makin baik. Kita kan jangan sekali menyusahkan anak cucu kita ya. Ya Allah, jangan sampai. Kasihan kalau menyusahkan. Dan sekarang kita cari sebelum kita tua. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Naikkan zakat. Zakat kita yang tiap bulan, kalau ibu punya penghasilan 1 juta, 25.000, 2 juta, 50, 3 juta, 75. Di mana berikan? Kita majelis taklim ilmu bisa. Kasihin orangnya, nggak apa-apa. Pokoknya keluarin. Jangan beli orang dulu udah tahu gajinya 3 juta, keluarin 75. Lebih nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Gitu. Jangan dihitung ngasih orang tua, dihitung itu ngeluarin berapa jangan. Orang tua itu kewajiban buat kita. Keluarin dulu. Orang yang sering ngasih itu bukan habis ibu, makin ditambah sama Allah, percaya. Makin ditambah Allah.
Jadi semakin kita ngasih akan semakin tambah banyak dari Allah. Semakin kita pelit ngasih akan semakin juga dikasih susah sama Allah. Ada orang dia nggak ngasih, dia nggak ibadah tapi kaya ada istidros. Dipending dulu. Kita kalau dikasih sebesar-besar istidros. Jangan sampai istidros. Jangan sampai. Kan gitu. Jadi enak ya Bu, Jumat berkah, ada Jumat berkah. Mau di RT-nya, di RW-nya, di rumah yatim besok. Nanti Umi pengen hari Jumat setiap kemarin ada yang datang ibu ujung-ujung minta makan. Padahal kita kan Jumatnya cuma 1 sama 3 ya. Tapi kalau kita udah punya uang, semuanya komplit akan tiap Jumat biarin seadanya aja. Jadi mereka datang jalan makan, mereka adalah paling gak nasi sama lauk seadanya. Ya, katakan fisabilillah, musafir, ojek, biarin aja mungkin dia nggak punya di rumah. Ibu ngasih jajakilah dari Nurul Afifah, semuanya terima kasih. Apapun yang diberikan, kapanpun silakan. Ada yang ngasih kangkung, tempe, silakan. Apa aja silakan. Mudah-mudahan dimakannya berkah, ibu yang ngasih juga berkah. Wa ita'i zakat wa hajjil bait, pergi haji ke Baitullah. Katanya gini Bu, kalau kamu tidak mampu untuk haji, jangan umrah. Kalau umrah belum mampu juga, kamu pancing dengan DP. Karena Allah pengennya kamu DP kamu. Kalau ditanya sama ibu mau umrah, mau. DP kagak, mulai kagak, niat kagak, lah gak jalan-jalan Bu. Jadi Allah pengen tuh DP-nya dulu. Mau ngasih 1 juta, mau ngasih 2 juta, gak apa. Setiap bulan masukin, setiap bulan masukin. Kapan keberangkatan lagi? Ya itu ibu silakan. Itu namanya betul-betul rindu Bu sama Allah. Ya, jadi konsepnya itu datang dulu ke rumahnya Allah Bu. Datang dulu, dan ibu nggak ada yang pernah dimiskinkan oleh Allah. Nggak ada tuh orang pulang haji, pulang umrah miskin tuh nggak ada ceritanya. Dikasih lagi sama Allah, dikasih lagi beneran, percaya. Tanyain aja yang udah berangkat. Dikasih, yang tadinya sakit, sehat, yang tadinya konsepnya tentang dunia dibalikin untuk akhirat Allah. Percaya ya, orang yang udah kenal dekat dengan Ka'bah itu, nyentuh Ka'bah itu, konsep hidupnya pasti akan berubah kalau udah dikasih mabrur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi katanya Allah, orang yang datang itu orang yang benar-benar pengen DP itu pemancing buat Allah. Allah, aku rindu, aku bener. Ayo dibalikin konsepnya untuk akhirat Allah. Insya Allah Allah cukupin. Yang hajinya masih lama udah daftar, berangkat umrah ada rezekinya. Dikasihkan lagi sekarang haji itu 25 tahun, 30 tahun, 28 tahun, Masya Allah. Dia berangkat bismillah. Yang terakhir wasomi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Insya mudah-mudahan dapat ilmu yang berkah barokah. Ada yang tanya silakan. Ini masalah tadi apa wudhu, ada beda nggak wudhu dengan kita sholat dengan wudhu mau pergi, mau tidur, mau itu doanya atau itunya ada perbedaan nggak? Kalau wudhu ya tetap aja wudhu sama aja. Emang kita aktivitas selalu mau tidur ya wudhu, mau kemana-mana ya kita wudhu, mau sholat apalagi udah wajib banget lah Buddha. Kemudian aktivitas apapun saja kita maksudnya dalam keadaan suci. Katanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika. Jadi minta sama Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya setiap saat kita dalam keadaan suci. Ada yang tanya lagi? Kalau sholat di jamak itu berarti rawatibnya libur atau gimana? Iya, nggak ada rawatib. Karena kan di jamak langsung zuhur sama asar nggak ada ba'diyah, nggak ada qabliyah. Itu aja dua. Kalau enggak 4, 3. Kalau emang isya sama maghrib. Kalau tayamum 1 kali sholat, 1 kali tayamum. Tapi kalau wudhu ya boleh selama bulan batal. Tapi kalau seandainya sendiri tidak dijamak, boleh pakai qabliyah dengan ba'diyah. Ya, tapi kan aneh banget di kereta kita pakai qabliyah sama ba'diyah. Di samping kita lu ngapain gitu. Ya terus aja dipakai lah, nggak alim-alim banget. Ada yang tanya lagi? Saya yang pengen jadi rawatib gitu, tapi ada sholat yang dibiarkan jadi libur. Ya nggak apa-apa, kan rusak. Kalau ibu lagi di jalan rusak.
Kalau ibu mau perawatnya terjaga, jangan pakai jamak. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kan katanya Allah sombong banget, orang gua kasih rusa lo nggak mau. Iya. Kan gitu. Jadi ibadah itu harus pahami dengan ilmu. Kalau ibadah orang punya ilmu, insya Allah. Walaupun pengen rawatib, kalau ada rusanya, ya kenapa tidak dipakai? Allah juga tahu kok. Gitu. Jadi ada hal-hal yang dipakai, ada hal yang tidak. Kalau di rumah ya jangan sampai putus rawatibnya. Kalau masih bulan musafir, ya jangan. Kayak Umi nih, sampai di Madinah, sampai di Mekah pasti maghrib sama isya. Yang udah pernah jalan, pasti maghrib sama isya. Sholatnya pasti isya dulu 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat. Nggak mungkin, Allah Akbar. Tunggu dulu, tunggu Umi mau gak dia dulu, kan nggak mungkin. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kita pahami, makanya katanya ilmu itu, orang ibadah itu kudu pakai ilmu. Nih jamaah tadi maghrib sama isya digabung jamaah takhir ya. Jadi yang sholatnya itu maghrib dulu apa isya dulu? Tinggal tergantung. Kalau memang dia maksudnya adalah maghribnya dulu, tempatnya jamak takdim. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin. Maghrib bawa ke isya takhiran. Lah kan tadi mau jamak takdim. Isyanya dibawa ke maghrib. Kalau mau takdim. Ini mau takhir. Jadi Mau takhir ya isya dulu, baru dengan maghrib. Tapi ada yang pakai dua. Dan pendapat lagi satu lagi, apa? Waktunya dulu bukan tempatnya. Oh. Maka dia sholatnya adalah maghrib dulu 3 baru isya 2, nggak apa-apa. Boleh saja. Boleh maghrib dulu, tapi di waktu isya boleh maghrib dulu Iya. 3, baru isya 2. Tapi Umi lebih memilih biasanya tempat dulu karena baru datang. Oh, tempat dulu. Iya, 2, isya dulu 2, baru maghrib 3. Tapi ikutin imam loh. Imam itu pakainya dia maghrib dulu 3, nggak apa-apa orang sama imam kok. Dua-duanya benar, yang pakai tempat sama yang pakai waktu. Karena kita musafir, mestinya pakainya adalah tempat bukan waktu. Kata imam fikih yang mengatakan bahwa waktunya tempatnya bukan waktunya. Kalau waktunya kan kita udah. Nah, menjamaknya ibu nggak boleh niatnya di isya. Maghrib sama isya di maghrib, zuhur sama asar di zuhur. Ingat ya, kemarin ada nih kasusnya, baru kemarin. Dia pergi, dia merasa bahwa setiap dia keluar dia musafir. Lah pergi ke Tanah Abang di Jamak, lah pergi ke Ancol di Jamak, nggak boleh bu. Kan saya pergi Umi, musafir itu 84-85 kilometer. Ke Bogor aja ibu belum boleh di Jamak. Kalau lihat dulu masuk nggak kilometernya. Jadi orang musafir itu ada peraturannya, ada syaratnya, nggak semuanya pergi aja. Gitu. Orang menjamak sholat itu kalau dia musafir. Musafir itu perginya bukan untuk maksiat. Perginya pastinya udah mencapai tadi kilometernya, nggak semuanya pergi di Jamak. Berarti mendingan sholat di kendaraan ya kalau begitu. Misalnya gini, waktu kita berangkat sebelum zuhur, automatically kan niatnya kita maunya di jamaah takhir kan, di asar. Tapi ternyata itu nggak sampai gitu waktunya, macet lah apalah sampai ke maghrib. Berarti mendingan Udah mendingan sampai mobil daripada terus sampai kelewatan. Boleh itu lalai namanya. Lebih pilih macet udah tahu nih. Udah kalau emang pahit-pahitnya ada air segelas kecil, ambil mukanya, bismillah. Ambil tangannya di bawahnya, yang penting kena. Walaupun segini, sampai segini semuanya yang wajib aja. Ke kakinya boleh. Udah selesai sholat di situ. kalau nggak tayamum ya. Kalau nggak tayamum, kalau udah nggak bisa banget tayamum. Walaupun itu bulan boleh. Mau dibilangin jamaah, bulan boleh menjamaah. Iya. Karena masih di sini belum kilometernya. Tapi kan kalau ditinggalin ketinggalan tuh sholatnya. Iya. Ya udah bismillah sama Allah. Gitu aja. Karena macet karena segala macam itu kan bisa berjam-jam tapi waktunya habis. Iya ibu sekalian, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta al-fatihah buat keberangkatan kami dan jamaah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Buat tuan rumah, buat ibu semua, buat pimpinan, buat tokoh masyarakat, buat semuanya yang punya hajat munajat. Allah undang ibu, Allah mampukan. Amin ya Allah. Karena ingat umroh haji, umroh juga bukan orang yang mampu. Karena banyak orang yang mampu tapi nggak dimampukan oleh Allah. Jadi mampu dan benar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis ini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratil nabi kiramil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير افتح لنا أبواب المغفرة افتح لنا أبواب الصحة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا واكشف عنا كربتنا اللهم بحرمة الجمعة اغفر لنا ذنوبنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.